Saya Astina Kendang dengan NIM 24231116. Saya Aga Setia dengan NIM 24231049. Saya Rita dengan NIM 24231092. Saya Zahra Mahsana dengan NIM 24231042. Baiklah, tujuan dari percobaan kalorimeter. Yang pertama itu menentukan kapasitas kalorimeter. Yang kedua, menentukan kalor jenis suatu bahan, yaitu kami menggunakan kubus materi. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Kalorimeter ini terdiri dari sebuah bejana logam yang kalor jenisnya diketahui. Kalorimeter juga dilengkapi dengan batang pengaduk. Pada waktu zat dicampurkan di dalam kalorimeter, air dalam kalorimeter perlu diaduk agar diperoleh suhu merata sebagai akibat pencampuran dua zat yang suhunya berbeda. Batang pengaduk ini biasanya terbuat dari bahan yang sama seperti bahan bejana kalorimeter. Untuk membedakan benda satu dengan benda lain berdasarkan beberapa besar perubahan suhu apabila diberikan energi kalor, maka kita definisikan suatu besaran yang dinamakan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air, besi, dan aluminium sebesar 1 derajat Celcius. Kalor merupakan energi yang ditransfer dari suatu benda ke benda yang lainnya karena adanya perbedaan temperatur. Kalori didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat secara umum. Untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda itu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda besar. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Bila dua atau lebih benda yang berbeda suhunya saling disentuhkan, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda atau sistem yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah sampai suhu benda-benda itu menjadi sama, tercapai keseimbangan termal. Menurut Azaz Black, banyaknya kalor yang dilepas atau benda yang bersuhu tinggi sama banyak yang kalor diterima benda atau sistem yang bersuhu lebih rendah. Baiklah, ini adalah beberapa alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam praktikum kali ini. Bejana panas dan bejana panas. Ini adalah gelas piala dengan air secukupnya dan satu set kubus materi. Selanjutnya ada neraca haus. Selanjutnya ada kalorimeter lengkap dengan komponennya yang berupa termometer. Prosedur percobaan untuk menentukan kapasitas kalorimeter. Yang pertama, timbang kalorimeter kosong, misalnya masanya 0 gram. Yang kedua, masukkan air dingin ke dalam kalorimeter tersebut berisi lebih kurang sepertiga bagian volume bejana dan ditimbang kalorimeter yang berisi air dingin ini, misalkan M1 gram, dan catat suhu misalkan T1 derajat Celcius. Berarti massa air dingin adalah M1 kecil atau M1 dikurang 0 gram. Selanjutnya, panaskan air dalam bejana yang lain, misalkan sampai suhunya T2 derajat Celcius. Selanjutnya, tuangkan secepatnya air panas ini ke dalam kalorimeter yang berisi air dingin tadi dan diaduk sampai merata, sampai panasnya merata dan termometer pada kalorimeter menunjukkan angka yang tetap atau tidak naik lagi, misalkan suhunya TA derajat Celcius. Selanjutnya, timbang massa kalorimeter yang telah berisi campuran air dingin dan air panas tadi, misalkan M2, berarti massa panas adalah M2 kecil sama dengan M2 besar dikurang M1 besar gram. Lakukan angka 1 sampai dengan 4 dengan memvariasikan massa air dingin, massa air panas, dan suhu air panas sampai beberapa kali percobaan. Dan terakhir, hitunglah kapasitas kalorimeter yang harus dilakukan. Untuk menentukan kapasitas kalor jenis bahan. Yang pertama, timbang kalorimeter kosong, misalkan massanya 0 gram. Yang kedua, masukkan air dingin ke dalam kalorimeter tersebut berisi lebih kurang sepertiga bagian volume bejana dan timbangkan kalorimeter yang berisi air dingin ini, misalkan M1 gram, dan catat suhunya misalkan T1 derajat Celcius. Berarti massa airnya dingin adalah M1 kecil sama dengan M1 besar dikurang M2 besar. Selanjutnya, panaskan sebuah kubus materi jenis logam yang sudah diketahui massanya, misalnya M2 kecil gram, dengan cara merebus dalam bejana yang lainnya berisi air, misalnya sampai suhunya T2 derajat Celcius dan ukur dengan termometer. Selanjutnya, masukkan secepatnya air kubus materi ini ke dalam kalorimeter yang berisi air dingin tadi dan diaduk sampai merata, sampai panasnya merata dan termometer pada kalorimeter menunjukkan angka yang tetap atau tidak naik lagi, misalkan suhunya TA derajat Celcius. Selanjutnya, lakukan angka 1 sampai dengan 3 dengan memvariasikan massa air dingin, jenis kubus materi, dan suhu materi sampai beberapa kali percobaan. Yang terakhir, hitunglah kapasitas kalor jenis materi. Data tabel pertama menentukan kapasitas kalorimeter dengan rumus CI sama dengan M2 dikali CA, buka kurung T2 dikurang TA, tutup kurung dikurang M1 dikali CA, buka kurung TA dikurang T1 dibagi dengan TA dikurang T1. Pada data pertama didapat kapasitas kalorimeternya itu 59,93
Joule per derajat Celcius. Pada data kedua didapat kapasitas kalorimeternya yaitu 78,654 Joule per derajat Celcius. Selanjutnya dapat dilihat kapasitas kalorimeternya untuk data ketiga, data keempat, dan data kelima. Lalu kita cari C rata-ratanya dengan cara jumlah CI dibagi dengan N. Dapat C rata-ratanya yaitu 180,986 Joule per derajat Celcius. Lalu kita cari TO dari masing-masing CI dengan rumus TO sama dengan C rata-rata dikurang CI. Lalu kita cari TO max dengan cara TO tertinggi dikurang TO terendah. Didapat TO maxnya yaitu 47,703 Joule per derajat Celcius. Lalu pelaporannya yaitu C sama dengan 180,986 tambah kurang 47,703 Joule per derajat Celcius. Tabel 2 menentukan kapasitas kalori jenis bahan kubus materi, di mana rumus CI sama dengan C ditambah M1 dikali CA, buka kurung TA dikurang T1 per M2, buka kurung TA kurang T1, di mana pada data 1 diketahui M1 0,0925 kg, M2 0,0215 kg, CA 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, T1 21 derajat Celcius, T2 90 derajat Celcius, dan TA 24 derajat Celcius, sehingga dapatkan hasil CI pada data 1 sebesar 26.487,72 Joule per kilogram derajat Celcius. Pada data 2 dapatkan hasil CI 26.390,046 Joule per kilogram derajat Celcius. Pada data 3 27.317,545 Joule per kilogram derajat Celcius, dan pada data keempat didapatkan 30.101,674 Joule per kilogram derajat Celcius, dan pada data kelima didapatkan 27.890,272 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya mencari C rata-rata dengan rumus sigma CI per N, yaitu C1 ditambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5 per 5, sehingga dapatkan hasil C rata-rata sebesar 27.637,451 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya kita mencari Tmax dengan rumus X plus kurang X min per N, sehingga didapatkan hasil 722,790 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya pelaporan yaitu C sama dengan C rata-rata tambah kurang Tmax, sehingga di belakangnya diberi satuan yaitu 27.637,451 tambah kurang 722,790 Joule per kilogram derajat Celcius. Pada praktikum kali ini, kami melakukan percobaan kalorimeter yang bertujuan untuk menentukan kapasitas kalorimeter dan kalor jenis suatu bahan. Pada percobaan pertama, kapasitas kalorimeter dihitung dengan cara mencampurkan air panas dan dingin di dalam kalorimeter, sehingga menghasilkan nilai berturut-turut antara 59,930 Joule per derajat Celcius hingga 293,7 Joule derajat Celcius dengan rata-rata 180,986 Joule per derajat Celcius. Percobaan kedua melibatkan penentuan kapasitas kalor jenis bahan menggunakan kubus materi yang dipanaskan, sehingga menghasilkan nilai berturut-turut antara 26.487,72 Joule per kilogram derajat Celcius hingga 30.101,674 Joule per kilogram derajat Celcius dengan rata-rata 27.637,451 Joule per kilogram derajat Celcius. Perbedaan hasil antara percobaan disebabkan oleh faktor seperti ketelitian pengukuran. Oleh karena itu, konsistensi dan akurasi sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid. Praktikum kali ini berhasil memverifikasi konsep dasar kalorimeter dan kalor jenis bahan meskipun ada variasi pada hasil pengukuran. Praktikum kali ini kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kapasitas kalorimeter adalah jumlah kalori yang digunakan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kalorimeter sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu proses seperti reaksi kimia dan perubahan fase. Kesimpulan yang kedua yaitu kalor jenis adalah jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo dan 1 kilogram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Suatu zat memiliki kalori yang berbeda-beda.